Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan beragama, doa menjadi suatu hal yang sangat penting. Sebab berdoa menjadi sarana dalam relasi kita dengan Allah. Berdoa, kita bersatu dengan Allah. Berdoa, kita berdialog dengan Allah. Injil hari ini berbicara tentang doa, namun juga berbicara tentang pengampunan. Dan kita mendengar hari ini, Yesus mengajarkan kita bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan doa ini sudah menjadi doa yang sangat populer di dalam kehidupan menggereja kita, yaitu doa Bapa kami. Padahal pertama Yesus berbicara tentang ketika bagaimana cara kita berdoa. Yesus berkata, jangan bertele-tele. Injil hari ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh berdoa yang lama. Kita tidak boleh berdoa panjang-panjang. Tetapi justru dengan berdoa, dengan kata yang indah dan menyejukkan hati, walaupun itu panjang, itu akan membawa suatu kedekatan kita dengan Allah. Tetapi yang menjadi syarat dalam doa yang diminta oleh Yesus adalah bahwa setiap ungkapan kata-kata kita, ungkapan hati kita merupakan satu ketulusan atau kesungguhan hati, bukan hanya sekedar kata-kata biasa, atau orang bilang hanya sebuah ungkapan yang tidak memberi makna. Tetapi ungkapan dari kata-kata kita adalah ungkapan hati yang memberi makna dari suatu kehidupan yang kita alami, yang juga bisa kita sampaikan kepada Tuhan, dan ungkapan atau makna dari setiap ungkapan itu membawa satu kesatuan kita atau relasi kita dengan Allah. Dan apa yang kita bisa lihat hari ini dari doa itu? Dalam doa Bapa kami ada dua hal penting yang bisa kita garis bawahi, yaitu relasi antara manusia dengan Allah dan relasi antara manusia dengan manusia atau dengan sesama. Ya. Dalam doa Bapa kami, kita melihat ada 7 permohonan, 7 hal penting. 7 hal penting ini dibagi lagi 2. Pada permohonan yang pertama kita bisa melihat bagaimana ada satu harapan dari Allah bagi manusia, agar manusia memuliakan Bapa. Ya. Atau sebaliknya,
Bapa dimuliakan, Bapa itu dikuduskan. Yang kedua, permohonan yang kedua adalah agar kerajaan Allah itu datang dalam kehidupan manusia. Dan permohonan yang ketiga, bahwa yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Lalu yang berikut adalah doa bagi sesama, doa bagi manusia, doa bagi diri kita sendiri, yaitu berilah kami rezeki pada hari ini. Ada satu permohonan untuk memohon rezeki dari Allah. Ampunilah kesalahan kami. Ada satu doa dari ungkapan hati setiap orang, itu permohonan pengampunan. Lalu dikatakan, bebaskanlah kami, jauhkanlah kami dari segala cobaan. Ya. Kita berdoa supaya kita dijauhkan. Dan yang permohonan terakhir yang menarik adalah kita berdoa supaya hidup kita dibebaskan dari kejahatan. Dan di akhir, Yesus juga suatu hal yang menarik. Yesus mengatakan bahwa kita tidak hanya meminta Bapa supaya mengampuni dosa kita, tetapi ada juga satu sikap dalam diri manusia, dalam diri seseorang, bahwa ketika ia meminta pengampunan dari Bapa, dirinya sendiri pun bersedia untuk mengampuni orang lain. Sebab Bapa mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi sebaliknya, jika kamu tidak mengampuni dosa sesamamu, maka Bapamu pun tidak akan mengampunimu. Nah, dalam konteks ini pun sama dalam sakramen pengakuan. Kita mohon ampun atas segala dosa kita, tetapi kita masih mendendam. Akhirnya makna dari pengampunan ini tidak terjadi. Kita meminta pengampunan, tapi kita tidak bersedia untuk mengampuni, maka kita tidak memperoleh apa yang kita kehendaki. Sebab Yesus ingin kita ada satu hubungan timbal balik dalam kehidupan manusia. Bapa ingin yang terbaik bagi manusia, dan manusia pun ingin terbaik bagi dirinya dan bagi sesama. Jadi berdoa itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tapi berdoa juga adalah untuk kepentingan sesama. Sehingga kita bilang hari ini Yesus menekankan dua hal penting, yaitu doa dan pengampunan. Sebab doa dan pengampunan adalah satu kebutuhan pokok manusia. Karena dengan berdoa kita datang kepada Bapa. Dengan berdoa kita datang untuk memuji Bapa. Dengan berdoa kita ingin berdialog dengan Bapa. Supaya apa? Supaya Bapa mengetahui apa sih yang menjadi keluh kesah kita, apa sih yang menjadi keinginan kita. Tetapi ingat, dalam doa, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk memuji, memuliakan akan kekudusan Allah. Dan yang kedua, kita harus memahami dengan berdoa, kita meminta bukan bagi kepentingan kita sendiri, tetapi dengan berdoa, kita memohon agar kehendak kerajaan surga, kehendak Bapa sungguh hadir di dalam kehidupan manusia. Dan yang berikut adalah pengampunan. Pengampunan adalah kebutuhan pokok manusia. Setiap hari manusia jatuh dalam dosa. Setiap hari manusia tercemar dan ternoda. Oleh karena itu, pengampunan menjadi suatu momen yang penting dari manusia untuk memohon rahmat ilahi Allah, agar Allah menguduskan, Allah memberikan kita kesempurnaan, suatu perubahan, pembaharuan dalam hati, pikiran, dan jiwa manusia, agar manusia menjadi bersih di hadapan Allah, bersih pikiran, bersih hati, bersih seluruh jiwa dan raganya. Oleh karena itu, dengan pengampunan kita menyadari bahwa kita adalah rapuh di hadapan Tuhan. Dan inilah kebutuhan pokok kita, doa dan pengampunan. Maka marilah saudara-saudari, jangan pernah lupa untuk berdoa, dan jangan pernah lupa untuk memohon pengampunan dari Tuhan. Sebab kasih Allah ingin tinggal dalam hidup kita, orang-orang beriman. Tuhan memberkati kita dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.